Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak berkenan mengampuni dosa syirik dan berkenan mengampuni dosa di bawah dosa syirik selain dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Sebelumnya sudah kita bahas pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil dan bagaimana akibatnya bagi para pelakunya di dunia dan di akhirat. Ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan beda dengan khawarij dan mu'tazilah. Dan orang-orang yang tahu bahwasanya kitab yang kita kaji ini adalah kitab kajiannya orang yang mereka sebut salafi wahabi. Ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah tulen. Adapun yang mereka sebut-sebut bahwa Salafi Wahabi itu teroris. Ini adalah maling teriak maling. Yang teroris itu adalah Syiah. Yang teroris itu adalah Mu'tazilah, Khawarij. Kenapa? Karena justru mereka lah yang meyakini bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu kekal di neraka selamanya. Bahwasanya ayat ini adalah dalil bagi Salafi Wahabi untuk menentang para Khawarij. Baik, itu yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Fokus kita kali ini adalah mencari tahu mengapa kita harus takut untuk terjerumus ke dalam syirik. Saya bacakan di sini pernyataan Asy-Syarih yang merupakan khulasah intisari dari pernyataan Ibnul Qayyim rahimahullah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan keduanya adalah guru tidak langsung dari Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Saya bacakan di sini. Beliau mengambil dari pernyataan Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Akhbara ta'ala annahu la yaghfiru ay yushraka bih ay la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Allah tidak berkenan mengampuni dosa syirik, maksudnya tidak mengampuni seorang hamba yang mendatangi Allah di hari kiamat nanti dengan membawa dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ay minadz-dzunubi liman yasha'u min ibadihi. Dan Allah berkenan mengampuni hambanya yang telah melakukan dosa selain dosa syirik, menemui Allah di akhirat tanpa membawa dosa syirik, tapi bawa dosa lain. Allah masih terima, masih berkenan untuk mengampuninya bagi yang Allah kehendaki. Kemudian kata beliau, fatabayyana. Kata Asy-Syarih, fatabayyana bihadhil ayah. Dengan ayat ini menjadi jelas. Anna syirka a'zamuz dzunub. Bahwa syirik itu adalah dosa terbesar. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن شاء غفره لمن لقيه به
wa in syaa'a 'adzabahu bih. Karena Allah Ta'ala memberitahu dalam ayat ini bahwa Allah tidak berkenan mengampuni orang yang membawa dosa syirik belum bertaubat sebelum matinya dari dosa syirik tersebut. Adapun dosa-dosa di bawah dosa syirik, selain dosa syirik, maka masih berada dalam kemungkinan kemauan Allah apa? Allah maunya mengampuni, maka diampuni. Allah tidak mau mengampuni, pasti diazab. وَذَلِكَ يُوجِبُ لِلْعَبْدِ شِدَّةَ الْخَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ الَّذِي هَذَا شَأْنُهُ عِنْدَ اللَّهِ. Maka ayat ini menjadi dasar, menjadi pemacu bagi kita untuk lari dari dosa syirik sedikit-dikitnya adalah sepanjang hayat kita. Itu sedikit-dikitnya. Jadi kalau selebihnya apa? Ya nggak ada. Artinya sepanjang hayat kita harus selalu kita tetapkan dalam hati kita rasa takut untuk berdosa syirik. Selanjutnya, li'annahu aqbahul qabih wa azlamuz zulm wa tanaqqusun li rabbil alamin wa sarfun khalisun li khalis haqqihi li ghairihi wa sarfu khalisi haqqihi li ghairihi wa adlu ghairihi bih kama qala ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alasan lebih dalam lagi bahwa syirik itu adalah dosa yang harus kita takuti, karena ini adalah sesuatu yang jelek, yang paling jelek, yang paling jeleknya, yang terjelek. Wa azlamuz zulmi, dan kezaliman yang paling zalim, paling zalimnya kezaliman adalah syirik. Dan itu merupakan tanaqqusun li rabbil alamin, meremehkan, merendahkan, mengenyehkan Allah Azza wa Jal. Itu yang namanya syirik. Ngerendahin banget kepada Allah. Dan itu berarti sarfu khalisi haqqihi li ghairihi. Sesuatu haknya Allah yang paling murni haknya Allah saja kok dikasihkan kepada selain Allah. Itu yang namanya syirik. Wa adlu ghairihi bihi, dan membuat pihak selain Allah jadi menyimpang, diselewengkan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir menyimpangkan hak Allah Azza wa Jalla. Li'annahu munaqidun lil maqsudi bil khalqi wal amri munafin lahu min kulli wajhin. Juga karena yang namanya syirik itu bertentangan dengan maksud inti. Kenapa kita diciptakan? Maksud inti dari perintah Allah. Apa perintah Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tidaklah manusia dan jin itu diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah saja, khalis, mukhlis, murni untuk Allah saja, secara konsisten, lurus, selalu seperti itu sampai akhir hayat. Wa dzalika ghayatul mu'anadati li rabbil alamin. Syirik juga merupakan perlawanan
paling ekstrim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, walistikbaru an ta'atih. Syirik juga merupakan kesombongan. Kesombongan kepada Allah. Kesombongan hamba Allah kepada Allah. Tidak mau taat kepada Allah. Wadzulli lahu walinqiyadi li awamirihi alladhi la salaha lil alami illa bidzalik. Musyrik itu berarti menyombongkan diri kepada Allah. Tidak mau merendahkan diri, tidak mau taat. Tidak mau ada komitmen dengan Allah Azza wa Jal. Padahal dengan ketaatan, kerendahan dan komitmen kepada Allah Azza wa Jal, itulah sumber kemaslahatan seluruh alam ini. Famata khala minhu kharib wa qamatil qiyamah. Apabila alam ini sudah kosong dari tauhidullah, maka rusaklah alam ini. Goncanglah alam ini. Kiamat pun terjadi. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai tidak adanya yang menyebut Allah di muka bumi ini. Artinya apa? Tauhidullah hilang. Tauhidullah hilang. Sampai pada dataran lisan saja sudah hilang. Memang jelang hari kiamat, semua mukmin itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah syarrul khalqi, syarrul bariyah, syirarul khalqi indallah. Orang-orang yang jahat saja. Orang-orang kafir saja. Maka orang-orang kafir adalah orang-orang yang dipanjangkan umurnya sampai melihat hari kiamat. Hadis ini sahih dalam riwayat Al-Imam Muslim. Selanjutnya, mengapa syirik itu harus kita takuti? Kata Asy-Syarih, wali anna syirka tasbihun lil makhluqi bil khaliq. Seseorang yang mempersekutukan Allah itu sama saja menyamakan Allah dengan al-makhluk. Makhluk dengan khaliq. Wa musyarakatun fi khasaisil ilahiyah. Dan memberikan hak istimewa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu diibadahi secara ikhlas. Dibagi kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di antara hak istimewa dan kewenangan Allah yang khusus bagi Allah saja, yang lainnya tidak punya, adalah min milki dhurri wan naf'a. Kewenangan, kemampuan untuk memberikan manfaat atau menimpakan madarat. Ada sesuatu yang enak dan mengenakkan, senang dan menyenangkan. Itu yang bisa bikinnya hanya Allah. Yang bikin susah, sakit, menderita, itu hanya Allah. Yang lainnya nggak bisa, nggak punya. Wal 'ata wal mana'. Pemberian atau penjegalan, itu hanya Allah yang mampu memberi atau menjegal. Walaupun kita pengen ngasih seseorang, kalau Allah tidak berkehendak, maka nggak jadi. Sebaliknya, walaupun kita nggak pengen ngasih kepada seseorang, kalau Allah berkenan ingin ngasih, nggak dari kita pun Allah punya banyak makhluk yang lain. Allah kasih seseorang lewat makhluknya yang lain. Kitanya nggak jadi ngasih, karena kitanya nggak mau ngasih.
Tapi Allah mau ngasih, ya Allah kasih. Maka dari itu, kalau ada ajakan infak, sedekah, ini bangun masjid, ini bantu pesantren kita, ya, Anda tidak mau ngasih, itu tidak penting. Tapi penting bagi Anda. Ini ada kesempatan loh. Tuh Anda enggak ambil. Sebab kalau Allah berkehendak, Anda tidak mau bantu. Anda tidak mau bantu pesantren ini. Anda tidak mau membela channel ini. Anda tidak mau subscribe, share kebaikan-kebaikan yang ada dari channel ini, dari dakwah ini. Itu tidak penting bagi kami, tidak penting bagi Allah. Tapi penting sebenarnya bagi Anda. Kenapa? Jika Allah menghendaki, Allah jadikan pesantren ini berjaya, rame, banyak santrinya, channelnya juga banyak yang suka, banyak yang like, subscribe, and share. Itu kehendak Allah. Kalau Allah mau, walaupun Anda tidak mau, ya tetap Allah kasih. Karena memang hanya Allah yang mampu itu. Alladhi yujibu ta'alluq ad-du'a wal khawf wal raja' wat tawakkul wa anwa'al ibadah kullaha billahi wahdah. Ini semua yang menjadikan doa, permohonan, rasa takut, harapan dan semuanya itu hanya kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah memang yang mampu untuk memberi ataupun menjegal. فَمَنْ عَلَّقَ ذَلِكَ بِمَخْلُوقٍ فَقَدْ شَبَّهَهُ بِالْخَالِقِ وَجَعَلَ مَنْ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا شَبِيهًا بِمَنْ لَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَهُ الْخَلْقُ كُلُّهُ وَلَهُ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ. Maka barang siapa yang mengait-ngaitkan kemampuan memberi manfaat dan menimpakan madarat itu kepada selain Allah, berarti menjadikan pihak yang sebenarnya tidak bisa membahayakan sebagai faktor yang membahayakan. Makhluk yang tidak bisa mematikan dianggap bisa mematikan. Tidak bisa memberi hidup dianggap bisa memberi hidup. Ini berarti menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq. Hanya Allah yang mampu mencipta. Dialah pemilik dan penguasanya. Dan hanya kepadanya semua hal akan kembali. Kebaikan seluruhnya ada di tangan Allah saja. Fa'azimmatul umuri kulliha biyadihi subhanah. Wa marji'uha ilaih. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Maka segala kendali atau kendali segala keadaan hanya di tangan Allah. Kembalinya hanya kepada Allah. Apa yang dikehendaki pasti terjadi. Yang tidak dikehendakinya tidak mungkin terjadi. Kalau Allah ingin memberi, nggak bakal ada yang bisa menjegal. Dan jika Allah tidak ingin memberi, maka siapapun yang ingin memberi akan terjegal. Kalau Allah sudah membukakan rahmah untuk sekelompok manusia, maka tidak akan ada yang bisa menghambatnya. Dan apabila Allah berkenan untuk menghambatnya, maka siapapun tidak akan bisa memberikan kasih sayangnya. Dialah yang maha perkasa dan maha tepat bijaksana keputusannya. Fa'aqbahu tashbih tashbihul ajizil faqiri bidzati bil qadiril ghaniyyi bidzati. Maka
Syirik itu kenapa paling jeleknya dosa dan kelancangan yang sangat lancang kepada Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya syirik itu mengandung makna menyamakan makhluk yang sangat lemah, fakir secara zatnya dengan Allah yang maha mampu dari segala sesuatu dan maha kaya dalam segala hal. Wa min khasaisil ilahiyah, dan di antara kekhususan hak istimewa keilahan Allah Azza wa Jal adalah al-kamalul mutlaq min jami'il wujuh, kesempurnaan yang mutlak tanpa batas dalam segala hal. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, tidak ada sedikit pun kekurangan pada diri Allah Azza wa Jal, pada nama-nama dan sifat-sifatnya dalam segala hal. Wadzalika yujibu, kalau begitu berkonsekuensi. Konsekuensinya apa? Antakunal ibadatu kulluha lahu wahdah. Semua peribadatan hanya untuk Allah. Wat ta'zimu wal ijlalu wal khasyatu wad du'a. Pengagungan, rasa takut, permohonan hanya kepada Allah. War raja wal inabah, harapan dan penyerahan diri, semuanya hanya kepada Allah. Wat tawakkul, wat taubah, wal isti'anah, tawakal kita, ketergantungan kita hanya kepada Allah. Taubat kita hanya kepada Allah. Mohon, minta bantuan hanya kepada Allah. Wa ghayatul hubbi ma' ghayatil dhulli. Cinta, puncaknya cinta, plus puncaknya kerendahan. Cinta plus kerendahan. Ini ramuan ubudiyah kepada Allah. Di dalam hati kita itu harus ada dua ramuan ini. Ramuan apa? Yang pertama adalah ghayatul hubbi, yang kedua ghayatul dhulli. Puncaknya cinta. Rasa cinta kita yang paling puncak. Dan rasa kerendahan diri kita. Kerendahan hati kita yang paling rendah. Berpadu. Disitulah ubudiyah kepada Allah yang sesungguhnya. Kullu dzalika yajibu aqlan wa syar'an. Secara logis maupun ditilik dari dalil-dalil syar'i, semua itu masuk. Itulah tauhidullah. Wa fitratan, dan pembawaan diri. Sejak awal modalitas kepribadian kita, fitrah kita itu membawa kita kepada tauhidullah, bukan kepada syirik. Wa yamtani'u aqlan wa syar'an wa fitratan an yakuna li ghairih. Penghambaan diri, rasa cinta, rasa takut, raja, tawakal, kerendahan hati, semuanya itu tidak layak. Gak mungkin secara akal, secara syar'i, secara fitrah kalau diberikan kepada selain Allah. Faman fa'ala syai'an min dzalika li ghairihi faqad syabbaha dzalika al-ghaira biman la syabiha lahu wa la mathila lah wa la nidda lah wa dzalika aqbahu at-tashbihi wa abtaluh. Maka barang siapa yang melakukan syirik, memberikan ubudiyah tersebut kepada selain Allah, berarti telah menyamakan selain Allah dengan zat yang tidak ada taranya, tidak ada yang selevel dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang setara selevel dengannya, dan tidak ada yang semisal dengan Allah. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره
ma'a annahu kataba ala nafsihi rahmah. Maka dari itu, atas dasar penjelasan tadi, pantas Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkenan untuk memberikan pengampunan terhadap orang yang datang kepada Allah di akhirat masih membawa dosa syirik. Padahal Allah tuh maha pengampun. Allah tuh maha penyayang. Loh, kok bisa? Allah tidak mengampuni. Allah jadi tidak memberikan rahmahnya. Ya, Allah sudah kasih kesempatan selama di dunia ini. Bertaubatlah segera. Bagi yang pernah berdosa syirik, apalagi masih bergelimang dosa syirik, segera kembali ke jalan yang benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kekuatan dan hidayatut taufiq untuk kembali ke jalan yang benar, jalan tauhid, dan menghindar sejauh-jauhnya dari berbagai dosa syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.